Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Fin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 9 Juli 2020. Oke, pertama-pertama saya mau bahas dulu account Johannes minggu ini naik ya menjadi 14.277. Free cash-nya otomatis juga ikut naik karena NLV kita naik dan kita nggak ada posisi baru. So, saat ini money management-nya masih sehat ya. Kita ada kurang lebih 40% free cash. So still stick to the rule, tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan, tetapi juga jangan terlalu agresif. Pak, ini free cash saya sekarang tambah banyak Pak, apa ada kandidat lain yang bisa kita pakai? Nah, kita sarankan jangan dulu Bapak Ibu, karena apa? Karena kita mau menjagai satu. Kalau misalnya marginnya mengalami pembukaan, kenapa? Karena perlu Anda ingat seperti yang pernah Johannes selalu ajarkan, kontrak future baik itu option atau future itself, semakin dia mendekati hari H expired itu kemungkinan besar marginnya akan semakin membengkak. Oke. Nah, kenaikan equity ini tentunya disebabkan karena kenaikan aset natural gas. Nah, ada posisi baru Bapak Ibu di minggu ini seperti Anda bisa lihat, saya sudah ada posisi hedging yaitu di sell call natural gas di 2,2. Nah, untuk update minggu ini kita akan fokus bahas masalah natural gas saja. Nah, untuk natural gas, apa ada update baru, Pak? Nah, update yang mungkin yang paling signifikan kalau Bapak Ibu mempertanyakan kenapa kok harga natural gas ini akhir-akhir ini naik. Salah satunya mungkin ya investor terkenal di dunia yang namanya Warren Buffett ya. Dia menghebohkan pasar finansial dengan cara dia membeli perusahaan natural gas, perusahaan yang bergerak di bidang gas itu sebesar 145 triliun Bapak Ibu atau sekitar 10 miliar US dollar. So maybe Warren Buffett tahu sesuatu yang mungkin kita sebagai retail investor belum tahu. So tapi itu sebuah good news, setidaknya sentimen pasar akan natural gas ini memiliki potensi yang bagus di kedepannya sehingga secara tidak langsung bisa mensupport harga natural gas untuk naik. Nah, terlepas daripada berita, daripada isu mengenai Warren Buffett, kalau kita lihat secara teknikal juga, Anda juga bisa lihat cuaca, karena sekarang memasuki musim summer, ternyata cuacanya juga mendukung. Ya, Anda bisa lihat natural gas storage outlook turns much more bullish. Ya, artinya apa? Ketakutan pasar, Anda bisa lihat concern, ketakutan akan storage-nya nanti kelihatannya storage-nya ini bakal di puncak-puncaknya di injection season itu bakal banyak banget, mungkin bakal record high atau apa uh, sehingga data ini itu sudah terrefleksi ke harga natural gas yang akhir-akhir ini sangat rendah karena adanya ketakutan itu. Tetapi ketakutan itu mulai fade away, mulai go away, ketakutannya mulai berkurang. Kenapa? Karena ada ekspektasi bahwa pemakaian natural gas ini bakal banyak di atas rata-rata. Kenapa kok bisa bakal lebih banyak? Karena adanya weather yang cuaca yang ternyata saat ini diprediksi itu ternyata bakalan lebih panas daripada rata-ratanya. Kalau cuaca semakin panas, ekspektasinya adalah konsumsi cooling demand AC atau apapun itu akan semakin besar. Sedangkan AC itu generate by electricity power, sedangkan sumber pembangkit listrik di US itu paling besar komposisinya juga natural gas. Nah, ini juga didukung Bapak Ibu, Anda bisa lihat dari sini karena adanya penurunan supply dan juga konsumsi juga mungkin diprediksi agak naik sehingga annual surplusnya itu akan semakin mengecil. Nah, tentunya ini adalah sebuah fundamental data yang bisa mensupport harga natural gas bisa support naik atau setidaknya mau turun tajam itu susah karena Anda bisa lihat annual storage surplus is now projected untuk menurun by 130 BCF by August. So, ini ada model ekspektasinya seperti ini. Nah, ini ada model expectation-nya gas production. Previous forecast penurunan produksinya seperti ini yang garis biru, ternyata sekarang forecast terbaru yang tentunya orang kalau melihat forecast yang baru ini tentunya mensupport harga natural gas untuk naik, ternyata produksinya bakal lebih rendah dan diprediksi masih bisa lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi demand storage, Anda bisa lihat storage-nya juga tidak melebihi kuning. Kuning itu adalah yang waktu parah-parahnya 2016, tapi waktu itu harga natural gas cuma sampai 1,6, 1,7. Ternyata dia mulai grafiknya diperbarui, dia bukan naik tajam lagi tetapi mulai landai. So ini adalah sesuatu yang sifatnya bullish. Nah, bagaimana dengan sisi teknikal? Nah, sisi teknikal kami juga
perhatikan Bapak Ibu, karena kita melakukan sell call natural gas juga berdasarkan dari sisi technical. Kalau dari sisi technical kita lihatnya simple aja, kita buka candlenya secara monthly, time frame-nya, dan Anda bisa lihat monthly ini range-nya sekitar 269. Nah, kita rasa ini range-nya sudah memenuhi, tapi ada kemungkinan bisa memperbesar range-nya dengan cara break high, apalagi bentuk candle-nya seperti ini. Artinya kalau memang range-nya membesar, kita cukup percaya range-nya bisa membesar dengan cara break high. Kalau kita bandingkan dengan range-range monthly sebelumnya, di bulan lalu range-nya 424. 2 bulan yang lalu 560, 3 bulan yang lalu 400, 4 bulan yang lalu 479, 5 bulan yang lalu 383. So, kita percaya Bapak Ibu, seharusnya kemungkinan besar range 269 ini juga cukup kecil, tapi nggak kecil-kecil banget. Kalau kecil-kecil banget kita juga nggak berani untuk melakukan sell call. Tetapi kita percaya kemungkinan masih bisa memperbesar range-nya kurang lebih ke area 300 sampai 400 poin untuk bulan ini. Nah, kita lihat saja wait and see. Nah, sebagai pengaman memang sell call-nya kita masuknya agak early. Kenapa kok nggak nunggu ranging dulu Pak? Ya, simple Bapak Ibu. Selain dari sisi range, kita lihat juga dari stochastic, dia sudah cukup overbought. Terus kalau Anda bisa lihat grafiknya ini, biasanya natural gas setiap kali dia mendekati Bollinger Band, dia selalu ada koreksi. Mendekati Bollinger Band selalu ada koreksi. Bollinger Band, koreksi. Nah, ini juga akhirnya di Bollinger Band, Bapak Ibu. So, kita melakukan sell call-nya di 2,2. Lupa kalau ternyata nanti naik-naik terus bagaimana? Itu kalau memang benar naik-naik terus, itu bakalan happy problem. Jadi sebuah masalah yang membahagiakan. Kenapa? Karena sell put kita yang deep in the money itu menjadi tidak terlalu deep in the money. Dan keuntungan dari sell put itu bakal jauh lebih besar, bisa mengkompensasi kerugian daripada 2,2. Jadi hedging kita itu bukan tipe hedging yang strong banget yang bisa menyebabkan senjata makan tuan. No, karena Anda bisa lihat perbandingan preminya aja, yang sell put itu 5.870, sell call-nya 2,2 itu di 373. Well, kemarin waktu kita masuk itu sebenarnya premi yang kita dapatkan bukan 373. Anda bisa lihat kita udah profit 117. Kita mendapatkan sekitar 245 atau 25 poin untuk satu lotnya. Sehingga untuk dua lot itu sekitar 50 poin. 50 poin itu adalah $500. So setidak-tidaknya secara titik berat, titik tumbuh, weight-nya, put sama call itu masih 1:10. Call bobotnya 1, putnya 10. Kenapa? Putnya itu sell putnya value-nya sampai 5.000 lebih. Call-nya cuma 500, so hedging-nya bukan yang strong hedging seperti itu Bapak Ibu. Tetapi nggak apa-apa, kalau memang ternyata sell put 2,15 kita masih belum tembus, setidak-tidaknya kita sudah nyimpen tabungan sebesar 25 poin per kontrak. Sehingga kita bisa gunakan ini untuk mensubsidi kalau nanti terjadi pergantian kontrak lagi. Karena seperti Anda bisa lihat di sini natural gas kontrak yang berikutnya di 923. Oke, beda sedikit nggak apa-apa, kurang lebih beda 43 poin ya, kita lihat aja. Kontrak yang Oktober itu bedanya juga masih sedikit. Nah, yang sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kontrak yang November. Kenapa? Karena dari Oktober ke November ini gapnya bisa sampai 400 poin. So, kita berharap ya Bapak Ibu ya, selama 81 hari ke depan semoga natural gas bisa out of the money ya. Semoga natural gas bisa naik di atas 2,15 sehingga kita bisa idle dulu, kita nggak harus continuously harus meneruskan kontrak kita, dan kita sambil menunggu kalau misalnya ada koreksi kita masuk lagi. So itu aja yang kita perlu pusingkan, tapi itu masih lama Bapak Ibu, 81 hari, jadi nggak perlu terlalu worry dulu. Oke. Nah, untuk update mengenai jagung set C yang kita sempat rekomenkan minggu lalu Bapak Ibu ya, fundamentalnya masih tidak berubah Bapak Ibu, dan Anda lihat monthly range-nya juga masih kecil, jadi potensi up-nya masih ada. Memang Anda benar-benar pay attention, seharusnya ketika ada koreksi sedikit seperti ini Anda boleh masuk sell put ya. Nah, ini sekarang penentuannya. Kalau dia bisa break resistance level ini dan dia bisa break high candle yang ini, maka sell put Anda tentunya nyaman. Dan Anda setelah candle monthly-nya ranging, Anda boleh kunci dengan cara sell call. Oke. Nah, untuk gold yang terakhir Bapak Ibu, gold yang kita benar-benar murni kita mau prediksi secara probabilitas only. Gold kapan hari sempat turun tapi ya ternyata naik lagi sampai 18.15. Dan kalau memang posisi vertical spread put kita harus gold,
pada saat expire tanggal 28 Juli itu gold posisinya harus di bawah 1765. Apakah masih mungkin, Pak? Nah, kalau kita murni lihat teknikal aja, maka kita lihat dari sisi ranging. Rangingnya di sini Bapak Ibu seperti Anda bisa lihat itu masih kecil, 63,5. Lihat saja secara gambar Anda bisa bandingkan dengan candle yang ini, candle yang ini, candle yang ini, range-nya masih kecil ya. Nah, jadi artinya masih 50-50 Bapak Ibu ya, dia bisa memperbesar range-nya dengan cara break high, dia juga bisa memperbesar range-nya dengan cara break low. Kalau dia beneran memperbesar range-nya dengan cara break low dan Anda bisa lihat low-nya di sini adalah 1766, artinya kita masih ada chance vertical put kita sukses. So, at the moment just do nothing. Kita lihat aja perkembangannya bagaimana. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ntar malam ada laporan storage ya. Kalau memang beneran cuacanya menjadi lebih panas, ya kan, demand-nya mulai tambah naik, sedangkan production-nya mulai turun, sehingga balance-nya, surplusnya itu mengecil, kita bakal melihat natural gas storage ini seharusnya semoga nanti forecast laporannya lebih kecil dari perkiraannya yang 60 billion cubic feet ini. Nah, kalau memang itu benar terjadi, kemungkinan besar malam ini kita bisa lihat natural gas kembali naik di atas 1,9. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Thank you, see you next week.